السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم بما في القلب من حوادث وخطوط، البصير بما حل بالمسلمين من شدائد وقلوب، والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد الذي بذكره تلين الشدائد والعسول، وعلى آله وصحبه ونبيه المنشود، ذو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أتركوا وكانوا مجرمين. وقال تعالى أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. Para habaib abna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sama kita cintai dan hormati, terutama Sayyidul Walid Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Syekh Ibn Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Saggaf mata'ana Allah al-Muslimin بطول حياته الشريفة، وسيد الوالد الحبيب البركة Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi yang datang bersama saya dan bersama rombongan lainnya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya tidak pantas untuk menyampaikan sesuatu di hadapan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apalagi di maqam Baril Hayy, maqam daripada para awliya yang begitu besar ini. Namun sekadar sumbangan dan untuk menambah keberkahan dilihatul futuh wal muluk والرسول وطابة النسول وصلاح الجسد والروح. Saya mencoba dan memberanikan diri untuk sekadar menimba para rahmat. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini membawa tugas yang amat beratnya, di mana tugas yang berat ini tersimpul dalam dua pola perjuangan beliau, yaitu mengajak umat manusia untuk semuanya dapat mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalimat tauhid inilah yang menjadi perjuangan pertama daripada Rasulullah. Kalimat tauhid. Pola hidup yang kedua yang diperjuangkan oleh Nabi adalah tauhidul kalimah. Setelah tadi kalimat tauhid, yang kedua adalah tauhidul kalimah. Mengajak semua umat Islam yang sudah mengucapkan kalimat tauhid tadi untuk dapat mencocokkan perbuatannya, sikap hidupnya, perjalanan hidupnya dengan pengakuannya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib tadi. Kita patut berbangga mempunyai ajadah keturunan yang hebat. Tetapi ajadah kita, kakek-kakek kita, mereka telah lama meninggalkan kita dengan tugas yang masih berserakan, yang perlu mendapatkan penanganan langsung dari kita sebagai pewaris daripada ajadat-ajadat kita, daripada kakek-kakek kita. Bukankah kita pernah membaca bahwa ada orang yang berkulit bule pernah mengadakan riset terhadap umat Islam di Pulau Jawa ini, sampai dibukukan hasil riset mereka itu pada tahun 50-an dalam satu judul buku yang berjudul The Religion of Java. Beliau katakan, orang itu berkata bahwasanya umat Islam di Pulau Jawa ini tergolong dalam 3 golongan. Golongan yang pertama yang dikenal dengan Muslim santri. Muslim santri ialah Muslim yang aktif menjalankan syariat agama macam bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian saat ini. Dan ini banyak. Dan yang kedua, golongan Muslim yang disebut dengan golongan Muslim priai.
Golongan muslim priai adalah golongan muslim yang juga aktif menjalankan syariat agama macam kita, tetapi mereka masih mencampur adukan agama mereka, ibadat mereka dengan apa yang mereka pernah terima dari kakek-kakek moyang mereka yang tidak seagama dengan kita. Mereka masih menyembah-nyembah kuburan. Saudara, sehubungan dengan ini, ada sementara orang yang mensamaratakan kita ini dengan mereka-mereka yang mengukuhankan itu kuburan. Dianggapnya kita ini kalau datang ke makam-makam karamah, makam-makamnya aulia, macam ke makamnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini, mereka menganggapnya kita ini mentuhankan para aulia. Saudara-saudara, kita ini kenal Tuhan. Dari sejak kecil kita kenal Tuhan. Kalau tadi Al-Habib Abu Bakar Al-Arif Billah Sahib Magam mengatakan bahwa diri beliau itu Al-Qutb, diri beliau itu Al-Ghaus, di mana kita apabila berhajat ada sesuatu yang menimpa diri kita atau keluarga kita, beliau menyiapkan diri beliau, begitu juga dengan para aulia lainnya, para aqtab lainnya, menyiapkan diri mereka untuk siap membantu kita dikala kita dihadapkan kepada problema hidup. Mereka mengatakan, kami siap, sebut kami, panggil kami akan hadir. Ini tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Jami' As-Saghir dari Syekh Abdul Rahman As-Sayuti, Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam makna hadisnya, "Idzan falatat dabbatu ahadikum fi ardi falatin falyunadi ibadallah, falyunadi ibadallah, falyunadi ibadallah, fa inna lillahi fi ardihi hadiran yahbituha kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah, junjungan kita yang kita ambil pelajarannya, mengajarkan kepada kita, hei umatku, apabila kalian berada dalam keadaan kesulitan, kehilangan apa saja, sesuatu yang menimpa musibah kepada kamu sekalian, panggil, ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah. Hamba Allah, saudara, ini sabda Nabi pada saat beliau hidup. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya yang makna lengkapnya, hai umatku, apabila kalian ada kehilangan satu kendaraan di tengah-tengah gurun pasir yang tandus, di lautan gurun pasir yang tandus, di mana tidak ada satu manusia pun yang dapat mencari itu kendaraan kamu yang hilang, kalian cukup panggil ibadallah, hai hamba Allah. Hamba Allah itu terdiri daripada malaikat, terdiri daripada aulia, terdiri daripada aqtab, terdiri daripada para wali-wali yang besar. Karena apa? Fa inna lillahi hadiran yahdisuha. Maka Tuhan masih mempunyai makhluknya, hambanya yang bisa menahan itu atau mengembalikan barang yang kita sedang cari-carinya. Saudara-saudara, kalau ada sementara orang yang menganggap bahwa kita ini syirik, datang ke makam para wali-wali, kita dianggap tidak boleh datang kepada para wali-wali, meminta kepada mereka. Saudara-saudara, kita tanya, mereka lebih tinggi dari Nabi atau lebih dibutuh dari mereka? Kita tanya kepada mereka, saudara-saudara sekalian. Kalau kita datang kepada Habib Abu Bakar, kita datang kepada seorang wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kita katakan, tolong ya Habib, tolong ya Habib. Saudara, kita kenal Tuhan. Orang tua kita dan guru-guru kita mengajar kita untuk mengenal Tuhan dari kecil. Kita bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Kalau kita katakan minta tolong, maknanya saudara-saudara, itu tingkatan. Ya Habibana Abu Bakar, tolonglah mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami banyak punya kepentingan, kami banyak punya urusan, keluarga kami dalam keadaan musibah. Tolonglah ya Habibana Abu Bakar, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan kita yang datang ke makam para aulia. Saudara, saya kembalikan yang saya maksudkan tadi. Yang kedua adalah golongan muslim priai, yang mana saat ini golongan muslim priai mendapatkan pasaran, sudah mulai bikin banyak, dari hari ke hari tambah banyak.
dari hari ke hari tambah banyak, memang mendapatkan pasaran dan bagian dalam hidup di alam Indonesia yang mereka ini. Yang ketiga yang perlu mendapatkan perhatian yang serius daripada kita umat Islam, yaitu golongan muslim abangan. Golongan muslim abangan, ya golongan muslim yang namanya saja muslim, KTP-nya muslim, tetapi mereka tidak aktif menjalankan syariat Islam. Saudara tahu bahwasanya golongan muslim abangan ini pada saat saya menyampaikan ini dakwah, salah seorang direktur daripada Departemen Penerangan Agama, waktu saya bertanya kira-kira di Indonesia ini banyakkan mana dibanding dengan golongan pertama, golongan kedua dengan golongan muslim abangan. Dijawab oleh Direktur Penerangan Agama Departemen Agama, beliau menjawab bahwa di Indonesia yang terbanyak adalah golongan muslim abangan. Justru golongan muslim abangan ini, saudara-saudara, yang tidak aktif menjalankan syariat Islam, tidak seperti saudara-saudara apabila datang sholat zuhur, asar, maghrib, saudara sholat apabila datang waktu sholat, dan waktu puasa, kita semuanya puasa dan sebagainya. Golongan muslim ini tidak. Inilah golongan muslim yang menjadi sasaran empuk nantinya dari golongan-golongan di luar Islam yang akan membuat mereka itu menjadi saudara mereka seagama. Siapa yang bertanggung jawab kalau sampai golongan muslim abangan ini dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun bertambah banyak? Kita para habaib abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama yang akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, perlu kita perhatikan tidak dari apa yang diucapkan oleh Imam Tantawi Jauhari, para habaib umat Islam, mari miliki harta yang sebanyak-banyaknya. Utlubud dunya lil akhirah. Cari dunia untuk akhirat. Karena sesuatu perjalanan keagamaan, sarana agama, mau membantu yatim piatu, rumah pesantren, rumah sakit, dan lainnya dan lain-lain sebagainya, tanpa mal, kata Sayyidina Ali, al-mal ruhul a'mal. Fulus adalah merupakan motor daripada kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu di samping al-mal, al-ilm. Al-ilm, mari saudara-saudara kita bersenjatai diri kita dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan yang ketiga, yang paling penting dari semuanya itu tauhidul kalimah. Kita satukan kepemimpinan kita. Kita bersatu hati kita dahulu sebelum bersatu badan kita. Banyak orang bersatu badan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampaknya bersatu, tetapi hatinya sayang, berpecah belah. Mudah-mudahan dengan berkat Allah Ta'ala persatukan hati kita dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.